Pemerintah menjalin komitmen investasi dengan 50 hingga 60 perusahaan peternak sapi untuk memasok sekitar 2 juta sapi hidup. Sapi-sapi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis, ketahanan pangan nasional, dan melepas ketergantungan pada impor daging. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membuka ruang kepada investor di sektor peternakan untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia, berbisnis maupun berinvestasi di tanah air demi mendukung program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan nasional. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementan mengklaim telah mempermudah berbagai perizinan, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk untuk koperasi, usaha perorangan, dan pelaku usaha dari kalangan importir asing untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia dengan investasi mereka sendiri. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 31 Oktober. Menurut Wamentan, investasi sapi hidup bisa menambah jumlah populasi sapi di Indonesia, mendukung keberlangsungan program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan nasional, serta mengurangi ketergantungan impor daging. Jadi yang impor bukan pemerintah ya, ini biar nggak misleading. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor. Gitu. Sehingga kita berharap dengan populasi yang besar, maka ketersediaan daging dan susunya itu bisa diproduksi dalam negeri. Sehingga kita tidak lagi impor dalam bentuk barang jadi. Wamentan juga mengatakan saat ini pemerintah telah menjalin komitmen investasi dengan 50 hingga 60 perusahaan peternakan sapi untuk memasok sekitar 2 juta ekor sapi hidup, baik sapi perah untuk produksi susu maupun sapi untuk produksi daging. Kementan menargetkan realisasi pasokan sapi hidup terjadi dalam 3 bulan pertama sejak komitmen itu ditandatangani. Dari Jakarta, Afra Augesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.